Apa lo terlalu keras sama diri lo sendiri? Kalau misalnya mungkin lo ngerasanya iya, mungkin awalnya lo melakukan ini untuk mendorong dan memotivasi diri lo sendiri supaya lo dan gue dan orang lain di sekitar lo itu bisa jadi lebih baik. Tapi lama-kelamaan bisa jadi kritik-kritik yang seharusnya memotivasi ini malah bikin lo jadi takut banget buat gagal dan akhirnya nggak berani ngapa-ngapain. Kritik-kritik ini justru membuat lo nggak suka sama diri lo sendiri. Akhirnya lo jadi nggak nyaman sama diri lo sendiri dan lo jadi susah juga buat berkembang. Nah, di video ini gue mau jelasin tentang kenapa mengkritik diri berlebihan itu nggak baik dan apa yang mesti lo lakukan kalau misalnya lo punya kebiasaan ini. Kritik terhadap diri atau bahasa keren di psikologinya adalah self-criticism adalah suatu tingkah laku di mana seseorang itu memberi komentar yang sifatnya cenderung negatif terhadap diri sendiri. Berdasarkan research yang dijelasin di video TED Talk dari Ronnie Grandel, umumnya seseorang mengkritik dirinya sendiri supaya dia bisa terdorong untuk berusaha buat jadi lebih baik dan bisa menghindari kegagalan di masa depan. Misalnya lo pernah gagal lolos interview kerja, terus lo bilang ke diri lo sendiri, ya elah payah banget gue nggak bisa lolos interview gini doang, padahal teman-teman gue udah dapat kerja nih, gimana nih kalau misalnya kayak gini. Nah, mungkin ya lo mengatakan itu ke diri lo sendiri supaya lo terdorong gitu, supaya memperbaiki kemampuan interview lo. Biar ke depannya lo nggak ngalamin kegagalan yang sama, jadinya lo bisa cepat dapat kerja. Jadi kan maksudnya tuh baik gitu kan sebenarnya. Dan ya udah, gue juga tidak memungkiri bahwa upaya ini bisa jadi efektif. Mungkin in the short term, in the long term gue nggak tahu. Tapi ada aja gitu yang efektif. Dan mungkin gitu ya kalau misalnya ini benar-benar lo lakukan di keseharian lo, mungkin lo punya pengalaman bahwa ya udah ini works ternyata buat diri lo sendiri. Tapi lama-kelamaan yang mau gue ingatkan kalau kritik yang lo kasih ke diri lo itu bisa jadi sangat-sangat berlebihan dan berdampak negatif. Misalnya lo jadi terlalu sering mengkritik diri lo sendiri sampai lo mengatakan hal-hal yang buruk, yang udah nggak make sense, yang udah sebenarnya off context dari apa yang lo inginkan sebenarnya. Dan bisa jadi ini kebawa akhirnya ke hal-hal buruk lainnya, ke hal-hal negatif lainnya, ke hal-hal yang lo tidak terlalu baik di situ. Jadinya mungkin kritik-kritik yang seharusnya tadinya itu untuk mendorong lo jadi lebih baik, justru bikin lo nggak suka sama diri lo sendiri. Menganggap bahwa diri lo ini nggak bisa berubah, sampai mungkin lo jadinya nggak berani buat mencoba melakukan berbagai hal yang sebenarnya lo pengen. Karena lo takut lo gagal, dan ketika lo gagal, lo menyiksa diri lo sendiri. Kalau misalnya lo mengkritik diri lo karena hal-hal yang udah gue jelasin sebelumnya, mungkin lo susah buat berhenti melakukan itu kemungkinan besar. Karena lo takut. Lo takut tanpa kritik-kritik yang lo kasih itu ke diri lo jadi nggak bisa belajar dari kegagalan. Nggak lihat kekurangan diri sendiri, nggak termotivasi buat jadi lebih baik. Dan akhirnya lo takutnya gagal lagi. Padahal lo udah ngerasain sendiri kan, gimana rasanya nggak enak dikritik terus-terusan. Bukan sama orang lain lo, sama diri lo sendiri. Kalau kayak gitu, gimana dong cara ngatasinnya? Salah satu hal yang bisa lo lakukan adalah mempertimbangkan ulang kritik yang lo berikan dan membantu diri lo itu untuk menyadari kritik tersebut ini akurat atau enggak, make sense atau enggak. Dan untuk melakukan ini, lo bisa mulai dengan mencoba menjauhkan diri lo dari kritik-kritik yang ada di pikiran lo. Maksudnya gini, ketika lo mengkritik diri lo sendiri, kemungkinan besar apa yang lo katakan ke diri lo itu nggak sepenuhnya akurat. Nah, lo bisa membantu diri lo sendiri untuk menghentikan kritik-kritik tersebut dengan cara menyadari hal itu. Menyadari bahwa apa yang lo ucapkan itu udah out of context, itu udah nggak sepenuhnya akurat lagi. Ya sayangnya berdasarkan pengalaman gue, pengalaman scriptwriter-nya, hal ini susah juga untuk dilakukan karena biasanya berpikir jernih itu lebih sulit kalau misalnya pikiran lo masih dikuasain sama kritik-kritik tersebut. Misalnya, kalau lo sedang mengkritik diri lo abis-abisan, emosinya itu ada di mana-mana, men. Dan ketika kita lagi emosian kayak gitu, lo pasti juga nyadar bahwa lebih sulit untuk kita itu buat bisa berpikir jernih. Dan untuk mengatasi hal ini, lo perlu menjauhkan diri lo dari kritik-kritik di kepala lo. Caranya gimana? Caranya dengan menuliskan kritik-kritik yang ada di pikiran lo dari sudut pandang orang ketiga. Contohnya gimana? Misalnya kalau gue berpikir bahwa gue itu nggak bisa ngapa-ngapain karena gue selalu gagal.
Gue bisa aja nulis di sebuah buku atau di sebuah kertas. Kalau nih misalnya Vicky berpikir kalau dia nggak bisa apa-apa karena selalu gagal. Dan berdasarkan riset yang gue baca, cara ini bisa membantu lo untuk bisa mempertimbangkan apa yang lo pikirkan dengan lebih jernih. Seolah pikiran itu dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau udah, lo bisa coba lanjutin dengan cari argumen yang mendukung dan membantah kritik-kritik yang ada di pikiran lo. Ini tips yang kedua. Coba lo jawab 2 pertanyaan ini. 1. Apa bukti yang menunjukkan kalau kritik tersebut salah? Dan 2. Apa juga bukti yang menunjukkan kalau kritik tersebut benar? Misal nih, kalau lo berpikir bahwa lo nggak bisa apa-apa karena lo selalu gagal, maka lo bisa coba cari bukti kalau kritik tersebut salah dengan memikirkan keberhasilan apa yang pernah lo capai sebelumnya. Terus lo bisa coba memikirkan juga kemampuan apa sih sebenarnya yang lo punya sehingga lo bisa berhasil mendapatkan keberhasilan tersebut. Saran gue nih, ketika lo memikirkan hal ini sebaiknya lo jangan fokus sama kondisi sekarang. Lo jangan fokus sama kondisi yang lo hadapin sekarang. Misalnya lo kritik lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu, selalu gagal karena berkali-kali nggak lolos interview kerja. Maka ketika mencari bukti kalau lo pernah berhasil, lo bisa coba lihat keberhasilan lo di masa lalu atau kemampuan lo di bidang lain. Kalau misalnya udah, lo bisa coba pikirin apa yang menunjukkan kalau kritik tersebut benar. Nah, dengan memikirkan argumen pro dan kontra terhadap kritik lo bisa jadi menyadari kalau kritik yang lo berikan ke diri lo sendiri itu nggak akurat. Kalau misalnya di mentoring 1% gitu ya konteksnya, mentor-mentor itu biasanya membantu mentinya buat melakukan hal ini dengan memberikan thought challenging worksheet. Yaitu worksheet refleksi diri yang bisa ngebantu mentinya 1% itu untuk menyadari bahwa kritik terhadap diri sendiri yang ada di pikirannya itu nggak akurat. Nah setelahnya jadinya mereka akan lebih gampang gitu untuk tahu langkah selanjutnya yang perlu dilakukan seandainya kritik-kritik tersebut muncul lagi di dalam pikirannya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selain melakukan pertimbangan terhadap kritik, lo juga bisa coba untuk mengubah kritik tersebut menjadi koreksi. Jadi gini, di awal video tadi gue udah jelasin kalau biasanya seseorang mengkritik diri sendiri itu untuk mendorong dirinya jadi lebih baik. Kalau lo memiliki kebiasaan ini, lo coba ganti kritiknya sama koreksi. Kritik itu kan cenderung melibatkan label negatif ke diri lo sendiri. Kalau koreksi, lo fokus kepada apa yang bisa lo pelajarin dari kegagalan itu dan apa yang lo bisa lakukan untuk jadi lebih baik ke depannya. Ya ibaratnya gini, kritik itu kayak guru galak yang marah-marah kalau lo salah jawab soal. Sedangkan koreksi itu guru yang dengan tenang ngasih tahu lo salahnya di mana dan ya udah caranya supaya lo bisa ngerjain soal itu tuh kayak gimana. Kalau misalnya kita refer back to our example tadi soal gagal lolos interview kerja, ya daripada lo mikir ya udah lo payah, lo nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik lo pikirin kenapa lo bisa nggak lolos. Specifically itu kenapa gitu? Karena lo gelagapan misalnya di depan interviewernya, atau lo ternyata setelah lo pikirin lo ngejawab pertanyaannya tuh nggak nyambung gitu misalnya. Ya iyalah kalau misalnya kayak gitu kan. Nah sekarang fokus gimana caranya lo bisa memperbaiki itu. Oh ya kalau misalnya kayak gitu berarti sebelum interview lo latihan. Atau misalnya karena pertanyaan interview di perusahaan-perusahaan itu mirip-mirip kayak gitu-gitu mulu. Ya udah lo coba pikirin pertanyaan apa yang biasanya muncul, lo latih jawabannya. Nah cuman nih kalau misalnya lo kesulitan buat nemuin gimana sih caranya supaya lo bisa memperbaiki kegagalan lo. Atau lo masih terlalu dihantui sama kritik terhadap diri sendiri sampai lo susah banget buat berpikir jernih. Lo coba bisa tanya ke orang lain yang lebih berpengalaman dan bisa ngelihat apa yang lo alamin secara lebih objektif. Lo bisa coba ikut program mentoring 1% buat tanya ke mentor 1%. Mentor 1% emang udah dilatih buat ngebantu lo untuk menemukan solusi yang tepat buat masalah-masalah di kehidupan lo. Termasuk masalah yang hari ini kita lagi obrolin. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one dengan mentor 1% buat ngebantu lo naklukin berbagai masalah hidup. Termasuk di dalamnya pikiran negatif tentang diri, kecemasan, dan menemukan langkah hidup selanjutnya. Selain konsultasi, lo juga akan dapat tes psikologis buat mahamin diri lo dan masalah lo juga pastinya. Dan personalized worksheet juga ada, kayak thought challenging worksheet yang tadi gue jelasin, itu juga akan membantu banget untuk ngatasin masalah lo. Ada berbagai paket mentoring yang bisa lo pilih sesuai kebutuhan lo dan budget lo juga pastinya.
Jadi coba aja cek link di description buat daftar, dan kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, lo mau lihat testimoni juga lo bisa cek di bawah pokoknya. Ya udah, jadi lo udah tahu nih kalau misalnya kayak gitu, caranya untuk menghindari kritik berlebihan pada diri sendiri. But again, it's only a video. This is only the video. Tantangan utamanya adalah menjalankan itu di dalam kehidupan lo sehari-hari. And I wish you good luck for that. Gue tahu mengkritik diri sendiri itu bukan hal yang enak. Gue tahu mengkritik diri sendiri itu bisa bikin lo down banget. Dan di sini gue dengan tulus ingin mengucapkan good luck for you untuk semua perjuangan lo ke depannya, dan 1% akan selalu ada buat lo kalau misalnya lo butuh pertolongan. Ya udah, segitu aja dari gue. Gue Vicky, see you in the next video.